Satu, jumpa lagi dengan saya Qasim Qurtubi. Kali ini saya akan mempersembahkan buat kalian sebuah rangkuman sederhana, rangkuman yang simple terkait dengan materi qawaid, bahwa materi pertama yang kita bahas terkait dengan pembagian kata. Kata di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-kalimah. Jika Allah kalian mendengar kata al-kalimah, itu maksudnya adalah kata. Kan ilmu qawaid, ilmu nahwu, bahwa kata itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-ismu, yang kedua adalah al-fi'lu, dan yang ketiga adalah al-harfu. Oke, kita mulai dari apa itu al-ism. Al-ism secara definisi ilmu qawaid adalah lafdin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'in akhar. Maksudnya adalah yang dinamakan isim adalah setiap lafaz yang dengannya memberi nama orang, untuk memberi nama hewan, nama tumbuhan, nama benda-benda mati, atau yang lainnya. Artinya yang bukan termasuk orang, hewan, tumbuhan, dan benda mati, itu namanya syai'un akhar. Oke, sebagai contoh, ketika kita mendengar kata Muhammad, Ibrahim dalam nama-nama orang, Muhammad, Ibrahim itu termasuk kategori isim. Kemudian kalau kita mendengar kata yang lain, contohnya al-qittu, al-hisanu. Qit itu adalah apa? Kucing. Hisan itu kuda. Terus kalian bayangkan bahwa ini adalah nama-nama binatang. Karena ini termasuk nama binatang, maka kesemuanya juga dinamakan al-ism. Contoh lain, kalau kalian mendengar atau membaca kata berikut ini, at-tufahatu wal inabu, maka kalian bayangkan, istilahnya asosiasikan bahwa ini adalah nama-nama buah. Berarti ini juga termasuk bagian dari isim. Dia termasuk kata yang kategorinya adalah isim. Oke. Kemudian contoh yang lain, ketika kita mendengar kata al-hujratu, al-hammamu, al-masjidu, dan al-fasl. Al-hujurnya apa? Kamar. Hammam, kamar mandi. Masjid, masjid. Al-fasl, kelas. Oke, ini adalah nama-nama benda mati. Oke, itu juga termasuk isim. Jadi, oke. Kemudian kalau kita mendengar kata yang lain, contohnya an-nasihatu, an-nur. An-nur cahaya. Sebenarnya ayu syai'in akhar. Jadi kalau tidak termasuk ke 4 yang tadi, maka ini termasuk bagian atau kategori ayu syai'in akhar. Setelah kita menjelaskan tentang apa itu isim, bagian yang kedua dari pembagian kata adalah al-fi'lu. Apa itu al-fi'lu? Itu secara kaidahnya adalah kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Jadi setiap lafaz, setiap ungkapan yang menunjukkan atas sebuah tindakan perbuatan pada waktu tertentu, itu yang namanya al-fi'l atau kata kerja. Sebagai contoh, ketika kita membaca kalimat dhahaba, dia telah pergi, yadhabu, dia sedang pergi, idhab, pergilah, maka ketiga kata ini adalah contoh dari kata kerja. Oke. Kemudian selanjutnya kata adalah al-harfu. Apa itu harfu? Harfu adalah secara kaidahnya adalah kullu lafdin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairi. Maksudnya adalah setiap lafaz, setiap ungkapan yang tidak nampak maknanya, tidak nampak artinya secara utuh, kecuali kalau dia berdampingan dengan kata yang lain. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang namanya al-harfu. Contoh dari huruf itu diantaranya adalah fi, terus mi. Itu adalah diantara contoh-contoh al-huruf.
Tiga unsur kata itu ini merupakan modal dasar, merupakan bahan baku untuk disusun menjadi sebuah kalimat, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Jadi bagian-bagian dari kata itu kalau kita rangkai menjadi sebuah susunan rangkaian kalimat yang memberikan makna utuh, itu adalah yang dimaksud dengan al-jumlah mufidah. Artinya kalau ada rangkaian kata yang kita memahaminya, kemudian orang yang mendengar juga mengerti akan rangkaian kata itu, itulah yang dimaksud dengan al-jumlah mufidah. Mungkin berdasarkan kaidah akan lebih baik kalau seandainya kaidah ini kalian hafalkan. Apa kaidah terkait dengan jumlah mufidah? Itu adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidah. Jadi susunan yang dapat memberikan pemahaman secara faidah, manfaat secara lengkap, secara utuh, itu yang dinamakan jumlah mufidah. Atau dengan istilah lain, jumlah mufidah juga bisa diartikan dengan istilah lain adalah kalam, pembicaraan, ungkapan. Itu istilah lain dari jumlah mufidah. Demikian sementara untuk ringkasan bagian pertama. Kita jumpa lagi di ringkasan bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.